Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bahas kisah horor rumah hantu Madam Lalaurie. Nah, gimana kisahnya rumah ini bisa jadi rumah hantu, dan dulunya tuh Madam Lalaurie tuh kayak gimana, kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Oke? Madam Lalaurie ini tadinya namanya belum Madam Lalaurie, ada tuh namanya Mary Delphine McCarthy. Nah, kita kenal dia sebagai Mary dulu ya. Nah, si Mary ini itu lahir di New Orleans, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 1787. Nama Lalaurie ini itu berasal dari nama suaminya, tapi suami terakhir. Jadi ceritanya si Mary ini itu udah nikah 3 kali. 2 kali suami pertama sama suami keduanya itu udah meninggal. Meninggalnya itu kayak janggal gitu, tiba-tiba meninggal aja gitu. Terus yang ketiga ini itu namanya Nicholas Lalaurie. Nah, Madam Lalaurie ini diberi nama Madam Lalaurie dari suaminya yang terakhir ini. Awalnya si suaminya ini itu dokter. Jadi dari pernikahannya yang pertama, si Madam Lalaurie ini itu punya anak. Nah, anaknya itu tiba-tiba sakit keras, terus dibawa ke rumah sakit, ketemulah sama si Nicholas Lalaurie ini. Akhirnya mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Nah, si Madam Lalaurie ini itu kaya banget, sosialita pokoknya. Dia itu sultan lah pokoknya, dan kebiasaan sultan di sana itu suka memelihara banyak pembantu. Kalau istilahnya bahasa kasarnya itu budak. Jadi si Madam Lalaurie ini tuh punya banyak banget budak, sampai ratusan budak. Pada tahun 1831, si Madam Lalaurie sama si Nicola ini beli rumah di Royal Street, Amerika Serikat, tepatnya di New Orleans. Nah, rumahnya tuh gede banget kayak gini. Itu rumahnya. Di rumah yang sekarang dia tempatin itu, dia tinggal bersama suaminya Nicholas Lalaurie sama anaknya, dan juga banyak budak-budak di situ. Konon kabarnya banyak rumor yang beredar kalau si Madam Lalaurie ini suka menyiksa budak-budaknya. Sampai akhirnya si Madam Lalaurie ini itu memperbaiki citra baiknya di tetangga-tetangganya. Dia suka beramal, suka membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Pokoknya intinya suka selalu berbuat baik kepada warga sekitar. Dia itu suka banget mengikuti kegiatan sosial yang ada, biar namanya itu redup tuh kabar-kabar soal dia suka menyiksa budak-budaknya gitu. Terus di pernikahan terakhirnya ini itu si Madam Lalaurie sering banget ribut sama si Nicholas Lalaurie. Saking seringnya tetangga-tetangga itu sering dengar mereka ribut, berantem, pokoknya hari-hari ribut terus. Sampai akhirnya si Nicholas Lalaurie ini tuh mungkin nggak betah tinggal serumah sama si Madam Lalaurie. Terus Nicholas itu minggat gitu aja. Setelah ditinggal si Nicholas Lalaurie ini, si Madam Lalaurie ini kayak stres gitu, nggak ada suaminya, kau nak konco tuh. Secara si Madam Lalaurie ini itu cinta mati sama si Nicholas Lalaurie, jadi tuh bucin banget, nggak bisa gitu kalau nggak ketemu si Nicholas Lalaurie. Malah ditinggal minggat sama si Nicholas. Disinilah awal kekejaman si Madam Lalaurie. Pada suatu hari, si Madam Lalaurie ini itu mengikat koki pribadinya di rumahnya yang gede itu
pakai tali rantai dengan ditaruh di atas kompor. Sampai akhirnya si kokinya ini marah, kesel gitu sama si Madam Lalaurie. Ini kejahatan si Madam Lalaurie sebelum-sebelumnya ini belum terungkap ya. Nah, setelah ini baru terungkap. Si kokinya ini kesel, akhirnya si kokinya ini membakar rumahnya si Madam Lalaurie. Nah, saat rumahnya itu terbakar, si Madam Lalaurie itu pergi menghilangkan jejak, jangan sampai orang-orang tahu apa isi rumahnya. Makanya dia tuh pergi gitu aja, nggak ada kabar sama sekali, sampai akhirnya itu kebakaran gede banget. Terus banyak juga yang pemadam kebakaran itu udah madamin apinya, ada petugas yang masuk ke rumahnya si Madam Lalaurie. Terus dia nemuin sesuatu yang sangat mengejutkan. Jadi selama ini budak-budaknya si Madam Lalaurie itu dibuat eksperimen sama dia. Ada satu ruangan yang isinya itu sangat menjijikkan. Banyak banget budak-budak yang terikat di sana. Ada yang terkurung, terus ada juga yang udah mati, udah terikat, udah nggak berbentuk gitu. Jadi yang terkurung itu nunggu giliran buat nggak berbentuk. Bayangin orang sampai nggak berbentuk, bahkan ada yang udah nggak ada wajahnya, terus ada yang tangannya itu disambung-sambungin sama tangan yang lain, dijahit-jahit sendiri sama si Madam Lalaurie. Jadi tuh jadinya tuh kayak ya buat eksperimen lah sama si Madam Lalaurie ini, buat kesenangannya. Emang gila si Madam Lalaurie itu. Namun ada juga nih yang masih selamat. Jadi yang nunggu giliran itu nggak semuanya mati. Ada yang masih selamat, diselamatin sama warga-warganya. Emang kejam banget sih si Madam Lalaurie. Terus sampai akhirnya rumah itu padam dan Madam Lalaurie nggak diketemukan di mana keberadaannya sampai sekarang. Dan banyak juga mayat yang ditemukan di loteng, terus selain di ruangan ya, di loteng, terus di pojokan sini, pojokan situ, semuanya nggak berbentuk dan semuanya itu adalah budaknya si Madam Lalaurie. Nah, gara-gara kekejaman Madam Lalaurie itu kan udah terungkap semua tuh yang dilakuin si Madam Lalaurie di rumah itu. Akhirnya setelah rumah itu kebakaran, si rumah itu jadi rumah hantu, jadi rumah horor. Terus si keluarganya si Madam Lalaurie itu yang ngurus rumah gede itu pernah dijual, terus nggak laku-laku, sampai akhirnya disewakan. Ada salah satu orang yang menyewa pada saat itu, ada yang menyewa di rumah itu, tapi diganggu terus sama si penunggu rumah itu. Digangguin terus, dia itu sempat bilang kalau mau pindah karena udah nggak betah di rumahnya. Sampai akhirnya sebelum dia pindah, dia mati duluan karena diganggu sama hantu-hantu di sana. Dan konon kabarnya si Madam Lalaurie sama si Nicholas Lalaurie ini itu sebenarnya nggak berantem, sebenarnya nggak, cuma drama aja gitu loh berantemnya itu. Jadi ceritanya itu si Nicholas ini itu juga suka bereksperimen yang gila sama si Madam Lalaurie. Nah, mereka pura-pura berantem, pura-puranya Nicholas itu minggat kemana, mungkin minggat ke Prancis karena dia kan dari Prancis, minggat ke Prancis. Terus akhirnya buat si Lalaurie ini disuruh buat
kehebohan gitu sampai akhirnya si Lalaurie nyusulin si Nicholas ke Prancis. Mereka menghilangkan jejak di sana biar nggak ketahuan kalau selama ini mereka sudah mengaputasi, membuat eksperimen manusia seperti itu. Sampai sekarang rumah itu tetap jadi rumah yang berhantu. Jadi akhirnya rumahnya itu dibuat tempat wisata. Siapa yang mau ketemu hantu, kalian bisa berkunjung ke rumahnya si Madame Lalaurie. Seperti itu. Sampai sekarang bangunannya masih ada dan masih berhantu kayaknya. Mungkin kalian mau mampir ke sana. Udah cukup sekian cerita Madame Lalaurie dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.